Pengertian negara dan konstitusi. Pengertian negara, pengertian konstitusi, dan hubungan antara negara dan konstitusi. 1. Pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Pengertian negara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Pengertian negara menurut para ahli. Aristoteles 384-322 SM merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Niccolo Machiavelli 1649-1527 merumuskan negara sebagai negara kekuasaan dalam bukunya Principle yang dahulu merupakan buku referensi para raja. Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan hanya mengandalkan kekuasaan pada saat. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa filsuf, dapat disimpulkan bahwa semua negara mempunyai unsur-unsur yang mutlak harus ada. Unsur-unsur negara meliputi 1. Wilayah atau daerah teritorial, 2. Rakyat, dan yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Jadi, negara merupakan suatu organisasi dari rakyat pada suatu wilayah atau daerah yang ada di permukaan bumi, di mana terdapat pemerintahan yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Adapun fungsi-fungsi negara yaitu negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan, melaksanakan ketertiban. Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai, diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat. Pertahanan dan keamanan. Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan. Negara Indonesia. Setiap negara di dunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas masing-masing termasuk Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda serta Jepang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu, yang sangat khas bagi Indonesia adalah unsur-unsur etis yang berbentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang budaya seperti bahasa, adat kebiasaan, serta nilai-nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu, terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses yang cukup panjang. Sejak masa sebelum bangsa asing menjajah Indonesia, maka penjajahan dan kemudian setelah kemerdekaannya yang kemudian dibentuklah suatu pemerintahan negara. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituere yang berarti membentuk, menyusun atau menyatakan suatu negara.
Konstitusi diartikan peraturan dasar tentang pembentukan suatu negara atau UUD. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Dalam bahasa Belanda, dikenal istilah konstitutie. Terjemahan dari istilah tersebut adalah undang-undang dasar. Dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet atau dasar, with undang-undang, yang keduanya menunjukkan naskah tertulis. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah konstitusional yang diartikan sebagai UUD. Pengertian konstitusi. Secara terminologis, konstitusi adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk juga dasar hubungan antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan juga peraturan dasar dan yang membuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Namun, pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti yang pertama lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja. Selain itu masih dapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk, menyusun, atau menyatakan sesuatu negara. Konstitusi diartikan peraturan dasar tentang pembentukan suatu negara atau UUD. Pengertian konstitusi. Secara terminologi, konstitusi adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk juga dasar hubungan antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar, Konstitusi atau UUD. Dapat diartikan juga peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi suatu sumber perundang-undangan. Namun pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti lebih luas daripada UUD. Konstitusi lebih luas daripada UUD karena pengertian UUD hanya meliputi konstitusi tertulis saja. Selain itu, masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam UUD, sama dengan pengertian UUD. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi UUD Republik Indonesia Serikat. Konstitusi pun dibuat dengan mempunyai tujuan. Tujuan konstitusi yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik. Hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat. Negara dalam hal ini, pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Dalam pandangan K.C. Ware, konstitusi digambar sebagai sistem ketatanegaraan dari suatu negara dan kumpulan dari berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintah. Konstitusi pun dibuat dengan mempunyai tujuan. Tujuan konstitusi yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya,
Tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan berjalan dengan bisa merugikan rakyat banyak. Melindungi HAM, maksudnya setiap penguasa berhak menghormati hak orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Pedoman menyelenggarakan negara, maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Ciri-ciri negara konstitusi. Ciri-ciri negara konstitusi yakni adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya bentuk negara tata cara atau asas demokrasi Pancasila yang berlaku, adanya susunan ketatanegaraan, adanya lembaga-lembaga negara dan pembagian kekuasaannya, adanya pernyataan tentang perubahan konstitusi. Jadi, ciri-ciri negara konstitusi yakni ada 5. Hak asasi manusia yang dicakup dalam konstitusi antara lain hak dalam menganut agama dan menjalankan syariat agamanya, hak dalam berpendidikan, hak dalam hukum, hak dalam mengeluarkan pendapat, hak dalam berekonomi dan berpendapatan yang layak, hak kebebasan dalam berpergian, hak memilih dan dipilih dalam berorganisasi, dan hak mengembangkan diri. Konstitusi dan negara mempunyai hubungan antara ini, yakni negara sangat erat. Dalam hal ini pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern saat ini pada umumnya dipahami berdasarkan pada 3 elemen kesepakatan atau konsensus, yaitu 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. 2. Kesepakatan tentang landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.